Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya sengaja kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Amin. Nah sebelumnya karena kita berkeluarga negara Indonesia, mari kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Bisa langsung berdiri semuanya. Nah kita nyanyi bareng-bareng ya Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersamalah aku berdiri, mencari pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berubah jiwanya dan labanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Jadi setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya, biar Ibu tahu siapa yang nggak masuk dan siapa yang masuk. Nah, yang pertama, Arinda Ida Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, Kalista Karma. Hadir. Taufik Renaldi. Sherly. Hadir. Olivia. Hadir. Alyusa. Hadir Bu. Muhammad Hakam. Hadir Bu. Oke, baik, karena sudah di semuanya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, kita mempelajari apa teman-teman? Terkait fisika. Sebelumnya kita review terlebih dahulu terkait materi minggu kemarin. Kita sudah mempelajari terkait apa? Gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Nah, oke, sebelumnya siapa yang tahu nih apa itu gerak lurus? Ya, silakan Arinda. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis. Oke, betul sekali. Nah, gerak lurus itu ada berapa jenis? Ayo, Taufik, berapa? Dua, apa saja sebutkan? Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berupa garis. Nah, mungkin ada yang bisa apa itu gerak lurus beraturan karena kemarin udah. Saya Bu. Ya, silakan. Sepaham saya gerak lurus beraturan itu gerak lurus yang lintasannya lurus kemudian kecepatannya konstan. Oke, kalian masih ingat semuanya, dikoplos. Nah, untuk materi kali ini, coba diperhatikan. Ini belum masuk materi sih sebenarnya. Kita review dulu.
Ini yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Kenapa gerak lurus beraturan? Karena lintasannya lurus. Oke, benar sekali. Karena lintasannya lurus, maka dari itu ini gerak lurus beraturan. Nah, untuk materi kali ini lanjutannya dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Sekarang coba dilihat yang ada di layar itu. Yang pertama ada gambar apa itu? Orang apa? Orang naik sepeda dengan lintasan yang melengkung. Nah, kira-kira ini orangnya ini dari ketinggian atau dari yang datar-datar aja? Ketinggian, betul. Ini orang yang naik sepeda dari ketinggian ini namanya apa ya? Pokoknya downhill. Oke, benar sekali deh. Downhill. Ini tuh dia dari arah yang tinggi terus ke rendah. Nah, selanjutnya ada beberapa apel jatuh, buah jatuh bebas. Nah, dari kalian nih, berapa kecepatannya kira-kira dari gerak lurus? Kecepatannya dari orang ini sama yang buah jatuh. Menurut kalian, kecepatannya semakin cepat atau konstan atau semakin lambat? Semakin cepat. Karena apa? Karena yang pertama ini kan dari ketinggian ke rendah. Terus yang satunya gerak jatuh bebas. Jadi untuk kecepatannya semakin cepat. Betul sekali. Kecepatannya semakin cepat. Nah, untuk itu kecepatannya yang semakin cepat itu disebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya yang berubah secara teratur tiap detiknya. Nah, sudah kita pelajari ya yang minggu lalu itu. Kecepatan yang berubah secara teratur tiap detik itu disebut apa? Percepatan. Oke, betul sekali disebut dengan percepatan. Di sini kita akan bahas terkait gerak lurus berubah beraturan, gimana cara nulisnya, gimana cara menghitungnya, dan lain-lain, gitu ya. Baik teman-teman. Nah, di sini gerak lurus berubah beraturan berarti gerak benda yang dalam lintasan lurus kecepatannya berubah-ubah, gitu ya. Di sini kita memiliki 3 rumus. Yang pertama ada VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, VT di sini ini merupakan kecepatan akhir. Nah, V0 ini merupakan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Dapat dimengerti ya, kalau VT ini merupakan kecepatan akhir. Kalau yang V0 ini kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Nah, untuk A ini itu percepatan. Nah, percepatan ini bisa dipercepat ataupun diperlambat. Sehingga kalau misalnya A dipercepat, maka yang di sini itu tandanya plus karena dipercepat. Kalau misalnya percepatannya itu diperlambat, maka di sini min. Gitu ya teman-teman, bisa dimengerti? Bisa. Dan juga T-nya tergantung waktu. Nah, rumus selanjutnya yang kedua itu ada S. S merupakan jarak. Jarak ini untuk rumusnya ada V0 kali T ditambah setengah A
kali T kuadrat. Apa ini jarak tadi? S ini jarak. Dan rumus selanjutnya yaitu ada VT kuadrat. Rumusnya VT itu sama, V0 kuadrat plus 2A kali T kuadrat. Dapat dipahami untuk ketiga rumus dari GLBT. Jadi teman-teman bisa menghafalkan terkait kecepatan akhir dirumuskan dengan VT, kecepatan awal V0, A itu percepatan, jika diperlambat maka tanda ini bisa minus, dan jika dipercepat maka di sini ada plus. Dan untuk T ini adalah waktu, sedangkan S ini adalah jarak. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal ini, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon? Jadi dapat diketahui di sini nah, karena soalnya benda yang semula diam kemudian didorong, berarti kan benda yang semula diam berarti V0. Dapat diketahui bahwa V0-nya adalah 0 karena diam. Selanjutnya, sehingga bergerak dengan percepatan tetap. Dengan percepatan tetap, percepatan adalah A. Dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 sekon? Berarti untuk waktunya di sini adalah 6 sekon. Yang ditanyakan, berapakah besar kecepatan benda tersebut? Nah, itu yang ditanyakan. Besar kecepatan, yaitu VT, kecepatan akhir. Untuk rumusnya bisa ditulis kembali. Jawab. VT sama dengan V0 plus A kali T. Karena berapa? Bisa dimasukin satu-satu. 0 ditambah A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Dan untuk waktunya 6 sekon. Berarti 4 dikali 6, 24 meter per sekon. Oke teman-teman, nah, karena kita sudah paham semuanya ya kalian tadi. Sudah paham apa belum? Sudah. Oke, selanjutnya mari kita berkelompok. Buatlah kelompok yang tadi dari 3 atau 4 orang, bisa dari teman sebangku. Silakan. Langsung itu aja. Nah, oke. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Nah, di sini Bu Nanti akan memberikan lembar kerja peserta didik. Terdapat tujuan pembelajaran, landasan teori, alat dan bahan, langkah kerja, data percobaan, diskusi, dan juga kesimpulan. Oh, ini buat alat tuh.
Tidak, alatnya sudah ibu siapkan. Ini ada 2 mobil, ada penggaris dan lain-lain. Gitu ya. 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 Ini untuk pembuatan ABCD-nya. Nah, sebentar, tak jelasin terlebih dahulu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terkait LKPD-nya. Yang pertama nanti teman-teman bisa menuliskan kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa saja, gitu ya. Nah, untuk pertama itu tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan penerapan prinsip GLBB pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika pada GLBB dan menggunakannya untuk memecahkan masalah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum diskusi kelompok, peserta didik mampu menginterpretasi grafik yang terdapat pada GLBB dengan cermat. Untuk landasan grafiknya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di situ ada rumusan GLBB, itu ada 3. Itu ada kecepatan, jarak, dan juga ada keterangannya. Selanjutnya alat dan bahan saya sudah mempersiapkan. Ada 1 mobil mainan, penggaris, bidang miring, stopwatch, dan penyangga. Jadi teman-teman nanti mempersiapkan itu ya, stopwatchnya. Wow. Nah, alatnya ini 1 kelompok dapat 1 mobil. Nanti bisa di situ ya. Ini disimpan dulu sama penggarisnya. Nanti tak begitu ya. Ini outlet beli di mana? Kopi. Nah, untuk langkah kerjanya bisa dilihat terlebih dahulu di LKPD-nya masing-masing. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu ada mobil mainan 1 buah, penggaris 1 buah, bidang miring 1 buah, stopwatch, dan juga penyangga. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, kita merangkai bidang miring dengan menggunakan penyangga setinggi 1 cm. Jadi kita ukur dulu ini, nah pas 10 cm seperti ini, dan juga menggunakan penyangga setinggi dan juga bidang miring sepanjang 50 cm seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian beri tanda posisi pada bidang miring dengan lambang A, B, dan C, di mana posisi A tepat pada saat mobil akan meluncur. Jadi ketika di sini ini kita kasih tanda A, begitu. Kemudian B di tengah-tengah bidang miring, di tengah-tengah sini ini kita beri tanda B. Kemudian di ujung bidang miring menyentuh lantai ini dikasih tanda C. Nah, kemudian luncurkan mobil dari posisi A dan siapkan stopwatch untuk mengukurnya. Jadi ketika mobil ini nanti dilajukan, itu kita harus menyesuaikan stopwatchnya. Ketika ini diluncurkan, berarti stopwatchnya dimulai. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian nanti catat waktu dari posisi A ke B, B ke C, begitupun C ke A. Nah, kemudian lakukan 2 kali pengamatan dengan mengulang langkah 4 sampai langkah 5. Jadi saya contohkan terlebih dahulu. Nah, kita luncurkan dari posisi A mobil ini, kemudian kita
stopwatch. Nah, ini tadi ketika mobil berada pada B, ini kita berhentikan dulu mobilnya. Kemudian ketika nanti di C, kita juga akan melakukan pemberhentian pada stopwatch. Nah, yang keenam, lakukan 2 kali pengamatan dengan mengulang dari langkah 4 sampai langkah 5. Itu kan di LKPD-nya sudah ada ya? Ya, ini Yang ini. Ya, betul sekali yang ini. Ini berarti 2 kali percobaan pertama sama kedua dengan dengan penanggal tinggi sama 10 cm itu ya. Selanjutnya angka 7, hitung percepatan dengan menggunakan persamaan berikut. Persamaan ini itu ya, dapat dimengerti? tanya Ya, silakan. berarti kalau sudah ada hasilnya itu dihitung dengan rumus itu. Ya, betul sekali. Itu ya teman-teman. Nanti iya Bertanya, ini kan untuk di data percobaan itu jaraknya itu sentimeter. Iya. Pakai penggaris, jadi satuannya kan sentimeter. Nah, di percepatan itu satuannya meter per sentimeter. Jadi kita harus mengubah ya. iya betul sekali, harus diubah terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus teliti karena ini diskusi kelompok, jadi harus teliti. Nah, di situ nanti ada diskusi, itu silakan diisi dan juga kesimpulannya nanti juga dibahas, gitu ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan kita lakukan presentasi. Itu silakan. Ditanyakan lagi? Ya. Oke, silakan. Iya, ini perhitungannya apakah benar seperti ini? Betul sekali, betul. Nanti kita bahas bareng-bareng kalau misalnya masih bingung. Oh iya. Ini saya rasa gitu ya. Iya. Oke. Lanjutkan dulu ya, Azza. Saya pegang. Baik, sudah selesai semua anak? Sudah. Oke, karena sudah selesai,
waktunya juga sudah hampir selesai ini. Mari kita presentasi terlebih dahulu dari hasil diskusi kalian. Silakan kelompok siapa yang ingin mau duluan? Saya kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Oke, terima kasih. Didengarin teman-teman yang lain. Baik, sebelumnya di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, contoh dalam kehidupan yang termasuk dari GLBB dipercepat dan diperlambat itu, untuk GLBB dipercepat yaitu sebuah mobil yang mulai bergerak dari keadaan diam ketika berlampu merah, kemudian akan menambah kecepatannya hingga mencapai kecepatan tertentu. Kemudian untuk GLBB yang terlambat, sebuah sepeda motor yang melambat ketika mendekati perempatan untuk berhenti. Kemudian untuk kisaran apa saja yang terdapat dalam GLBB terdiri dari kecepatan awal, kecepatan akhir, kecepatan waktu, dan jarak atau perpindahan. Kemudian grafik hubungan antara besaran kecepatan dengan waktu dan besar jarak dengan waktu. Untuk hubungan kecepatan dengan waktu itu, GLBB-nya dipercepat. Grafik kecepatan terhadap waktu itu berbentuk garis lurus naik atau linier dengan kemiringan yang menunjukkan kecepatan. Pada GLBB diperlambat, grafik berbentuk garis lurus yang turun. Kemudian hubungan jarak dengan waktu itu pada GLBB, grafik jaraknya terhadap waktu itu berbentuk kurva parabola karena jarak bertambah seiring waktu secara linear akibat Oke, betul sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup. Oke, karena tadi presentasinya sudah bagus, sudah betul. Silakan give applause. Silakan kelompok 1. Baik, karena presentasi sudah selesai dan diskusinya juga sudah selesai, selanjutnya yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari GLBB hari ini? Ini akan menambah nilai aktivitas kalian, nambah kuis. Ayo. Oke, silakan. Sepaham saya dari penjelasan guru dan hasil diskusi dengan teman-teman itu menurut saya GLBB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap dan tetapi kecepatannya terus ditambah setiap detiknya seperti itu. Oke, betul sekali. GLBB itu betul sekali gerak lurus yang pada lintasan lurus, percepatannya tetap dan kecepatannya bertambah seiring tambahnya waktu. Betul sekali. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai sini ya teman-teman. Iya teman-teman. Nah, untuk tugas minggu depan itu kalian mencari fenomena yang ada di sekitar kalian yang bersangkutan dengan GLBB, tentang gerak lurus. Ada dua tadi, GLB dan GLBB. Kalian mencari fenomena yang terjadi di sekitar terkait dua hal ini. Nah, minggu depan saya akan tanyakan ke kalian lagi untuk mereview pelajaran hari ini dan minggu lalu. Gitu ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Semoga bermanfaat ilmunya yang kita dapat hari ini. Semangat selalu, jangan lupa belajar. Raihlah cita-cita kalian setinggi langit, gitu ya. Oke, amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.